Sebelumnya, usaha Rizik agar lolos dari jeratan hukum melalui pra-peradilan gagal total, karena 2 kali pra-peradilan ditolak oleh hakim. Dilanjutkan dengan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan beberapa waktu lalu. Di berita sebelumnya, pasti sudah tahu betapa ngawurnya eksepsi tersebut. Karena isinya lebih condong menyalahkan pihak lain, bahkan menyindir JPU, bukan introspeksi diri. Dan kabar buruk pun terus berdatangan. Ini dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan menolak nota keberatan atau eksepsi Rizik dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dengan demikian, PN Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Menyatakan nota keberatan terdakwa dan penasihat hukum dinyatakan tidak dapat diterima, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa saat membacakan putusan sela. Majelis Hakim pun memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Sidang berikutnya akan digelar pada Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rizik sempat tidak patah semangat, dengan cara mengaku sudah membayar denda 50 juta rupiah terkait pelanggaran soal kerumunan. Tapi Majelis Hakim, hal itu hanya bersifat administratif. Pembayaran denda administratif yang dikeluarkan Satpol PP DKI Jakarta. Bukan sanksi dari lembaga peradilan, tetapi pemberian sanksi tersebut bersifat administratif dari pemerintah DKI Jakarta, kata hakim. Pemberian sanksi administratif terhadap Rizik tidak bisa dipandang sebagai putusan hakim. Bukan hanya itu saja. Kabarnya kubu Rizik punya rencana untuk menjadikan pernikahan Atta dengan Aurel sebagai bahan masukan pada persidangan selanjutnya atas perkara kerumunan pernikahan Putri Rizik. Ini sama dengan auto ditolak karena perbedaannya sangat jauh. Yang satu berizin, yang satu izinnya entah apa. Yang satu menerapkan protokol kesehatan, harus tes antigen. Sedang yang satu lagi datang berbondong-bondong. Katanya undangan cuma 30 orang tapi yang datang ribuan, pasang tenda lagi seolah sudah bisa meramal berapa banyak orang yang akan hadir. Rizik tidak bisa lolos lagi kali ini. Sedari awal Rizik sudah membuat banyak kesalahan fatal. Pembelaan apapun rasanya percuma saja, takkan bisa menolongnya. Apalagi kalau sekadar eksepsi ecek-ecek yang seolah dibikin asal jadi. Tinggal menunggu lelucon dan drama murahan dari para saksinya, lalu dengan deg-degan menunggu vonis dari hakim. Inilah saatnya bagi Rizik untuk memanen yang sudah dia tanam dengan penuh kebencian. Rizik ini sedang panik karena membabi buta menyeret siapapun yang bisa diseret. Tidak mau menderita sendirian. Makanya menyeret pihak lain, mana tahu bisa jadi teman sependeritaan. Dari pra-peradilan hingga eksepsi yang ditolak, sudah bisa dijadikan sebagai sinyal bagi Rizik untuk berubah. Tentu saja tobat setelah lewati masa hukuman. Kalau tobatnya sekarang, ini tidak tulus, karena tidak mau dihukum. Air mata buaya dan drama palsu akan dipertontonkan biar bisa bebas atau hukuman diringankan. Lucunya Rizik pernah meminta agar hakim dan jaksa bertobat, sambil mengancam pakai azab. Rizik ini lucu. Rizik ini garang menekan orang yang dianggap bersalah, seperti saat kasus penistaan agama yang dialami Ahok. Saat Rizik bersalah pun dia tetap garang dan menekan hakim. Untunglah hakim bekerja dengan profesional dan tidak terintimidasi oleh narasi surga dan neraka yang sering mereka mainkan. Orang yang sok bicara soal agama tapi kelakuannya sehari-hari bertolak belakang, sama saja dengan orang munafik yang tidak perlu direspon ucapannya.
Percaya apalagi gentar dengan orang seperti ini malah menunjukkan kebodohan. Selanjutnya tinggal menunggu hasil vonis. Semoga hakim tidak terintimidasi karena menjelang hari tersebut. Tekanan demi tekanan akan terus dilancarkan mereka. Apalagi kalau mereka sudah yakin akan dinyatakan bersalah. Level kegarangan akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka sudah terkenal menggunakan cara pengecut ini untuk membuat pihak lain terintimidasi. Rakyat yang mendukung Rizik dijebloskan ke penjara, jauh lebih besar jumlahnya. Rizik harus menyerah dan pasrah menerima apapun keputusan hakim nanti. Pertanyaannya berapa lama? Ada yang bisa menebak?